Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kubernetes, mulai dari latar belakangnya, manfaat utamanya, serta kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang pertama yaitu latar belakang Kubernetes. Kubernetes adalah sebuah platform yang orkestrasi kontainer open source yang dirancang untuk mengotomatiskan penyebaran, penskalaan, dan manajemen aplikasi berbasis kontainer. Pertama kali dikembangkan oleh Google, Kubernetes kemudian diserahkan kepada Cloud Native Computing Foundation yaitu CNCF dan menjadi salah satu standar utama dalam mengelola kontainer di lingkungan produksi. Kemudian manfaat utama dari Kubernetes yaitu adalah kemampuannya dalam mengelola aplikasi dalam berbagai lingkungan, baik itu di data center lokal, cloud publik, atau kombinasi dari keduanya. Kubernetes memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai platform tanpa memerlukan banyak perubahan pada konfigurasi. Nah, dengan arsitektur berbasis microservice yang semakin populer, Kubernetes menjadi pilihan utama dalam memfasilitasi manajemen dan penskalaan komponen-komponen aplikasi secara independen. Ini berarti pengembang dapat meningkatkan performa atau memperbarui suatu bagian aplikasi tanpa harus memengaruhi seluruh sistem. Dengan Kubernetes, setiap kontainer dapat dikelola, dipantau, dan diatur dengan lebih efektif, sehingga mendukung pengembangan aplikasi yang lebih cepat, efisien, dan reliable. Yang terakhir yaitu keuntungan dan kekurangan Kubernetes. Keuntungannya yang pertama adalah orkestrasi multi-container, self-healing, load balancing, dan skenario multi-cloud. Kekurangan Kubernetes yaitu kompleksitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Sadam dari kelas PSIB dengan NPM 231506334. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Kubernetes. Yang pertama itu ada komponen utama. Komponen utama itu ada 4 yaitu node, pod, cluster, dan control plane. Node itu merupakan mesin atau server fisik virtual dalam cluster Kubernetes yang menjalankan aplikasi dalam bentuk pod. Setiap node itu memiliki komponen yang memastikan pod berjalan dengan baik seperti kubelet dan kubeproxy. Lalu selanjutnya ada pod, yaitu unit terkecil dalam Kubernetes yang berisi satu atau lebih kontainer. Pod itu dijalankan di atas node dan memiliki IP address sendiri. Lalu selanjutnya ada cluster. Cluster itu kumpulan node yang dikelola oleh Kubernetes. Dalam satu cluster terdapat control plane yang mengatur dan mengelola eh, ketersediaan, kesehatan, serta pengaturan dari node-node yang ada. Selanjutnya ada control plane, yaitu dia itu bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan cluster. Control plane itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu API server, scheduler, controller, dan controller manager yang memastikan semua aplikasi dan code berjalan sesuai rencana. Setelah itu ada fungsi komponen dari control plane. Pertama itu ada API server. API server itu dia fungsi itu eh, untuk menerima perintah dari kubectl atau alat lain dan meneruskannya ke komponen lain di control plane. Lalu ada scheduler. Scheduler itu bertugas untuk menentukan not mana yang akan menjalankan pod baru, serta memastikan beban kerja terdistribusi dengan baik di seluruh cluster. Selanjutnya ada controller manager. Itu dia berfungsi untuk memantau keadaan cluster dan membuat keputusan otomatis untuk menyeimbangkan antara keadaan yang diinginkan dan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada peran dari kubelet dan proxy. Kubelet itu merupakan agen yang berjalan di setiap node. Tugasnya itu untuk memastikan semua kontainer di dalam pod berjalan sebagaimana mestinya. Kubelet itu menerima instruksi dari API server dan memastikan bahwa pod yang dijalankan di node sesuai dengan definisi yang ada. Lalu ada kube proxy. Kube proxy itu bertanggung jawab untuk menangani networking dalam Kubernetes. Dia mengelola routing lalu lintas jaringan ke pod yang berjalan di setiap node.
Dengan queue proxy ini, setiap pod dalam cluster itu bisa berkomunikasi satu sama lain, baik secara internal ataupun eksternal. Dan kemudian ada cara kerja dari etcd. Etcd itu merupakan penyimpanan kunci nilai yang digunakan Kubernetes untuk menyimpan semua data konfigurasi dari cluster. Setiap perubahan yang dibuat pada cluster itu seperti pembuatan pod, update konfigurasi, atau penghapusan resource itu disimpan di etcd. etcd itu menyimpan keadaan cluster. Ia sangat krusial dan harus direplikasi serta di backup secara berkala untuk menjaga konsistensi data. Dalam keseluruhan sistem Kubernetes, etcd itu berfungsi sebagai source of truth. Artinya, semua informasi yang dibutuhkan untuk mengelola cluster berada di sana. Control plane itu akan selalu memeriksa etcd untuk mendapatkan data terkini tentang keadaan cluster dan code yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Linggom Dio Pasaribu dengan NPM 23150610026 dari kelas PSTIB. Di sini, pada bagian Kubernetes, saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari Kubernetes. Jadi yang pertama ada pod, di mana pod itu adalah satuan terkecil yang dapat dikelola di Kubernetes. Fungsi dari pod itu sendiri adalah menampung satu atau lebih kontainer yang berbagi sumber daya dan jaringan. Kemudian yang kedua terdapat deployment. Deployment ini mengelola pembaruan aplikasi secara deklaratif, yang dimana fungsinya itu memungkinkan rollback, scaling, dan manajemen versi aplikasi. Kemudian yang ketiga terdapat service, di mana service ini adalah exposure dan pengelolaan lalu lintas jaringan antar pod, dengan fungsi menyediakan akses stabil ke pod meskipun ada perubahan di dalamnya. Kemudian yang terakhir ialah namespace, di mana namespace adalah isolasi logis cluster Kubernetes, dengan fungsi membantu mengorganisir dan mengelola sumber daya secara terpisah dalam satu cluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Firdaus, NPM 231506118. Ini saya akan mendemokan terkait deployment di Kubernetes. Pertama-tama, kita mengecek dulu apakah Kubernetes sudah bisa berjalan dengan lancar atau sudah terinstall dengan benar di komputer kita. Kita menggunakan Kubernetes. Ya, datanya sudah ready. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah deployment di Kubernetes. Sebelumnya kita cek dulu apakah kita punya deployment yang sudah dimiliki. Jadi belum ada deploymentnya. Ini kita akan buat deployment text deployment. Ini kita nama dari deployment yang kita buat. Misal deploy 1. Selanjutnya itu kita tambahkan dari image yang akan digunakan. Image sama dengan sini saya akan menggunakan image deploy create. Kita cek dulu apakah deploymentnya sudah ada deploymentnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengekspos deployment dengan service. Kita expose deployment. Selanjutnya itu nama deploymentnya.
Ini ada tipe reportnya. Dan nilai developernya. Hmm. Ini kita periksa notepad-nya yang tadi kita masukin. Tuh, lihat importnya 80. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara scaling deployment. Di scaling deployment itu membagi deploymentnya dengan cara ya membaginya. Ini kita menjadi berapa jumlah ya. Ini kan scaling ini kita prescale, kita cek. Jadi kita lihat deploy satu jumlahnya ada ready 3 dari 3. Dimana sebelumnya sini cuma ada 1. Selanjutnya ini ada untuk mengecek jumlah port dari deployment kita. Nah, ini ada 3 tadi. Deploy 1, deploy 1, deploy 1. Ini adalah bagaimana cara menghapus deployment. Kita cek. Dan bisa kita lihat ini no restore phone karena deploymentnya sudah dihapus. Yang dari saya ini video berisi tentang bagaimana ngecek status Kubernetes-nya, mengecek deployment, membuat deployment, mengeksposnya, terus mengecek portnya, melakukan scaling, melihat port, dan menghapus deployment. Selanjutnya ada peran Kubernetes dalam modernisasi infrastruktur. Kubernetes ini memainkan peran penting dalam modernisasi infrastruktur dengan cara yang pertama itu menurut saya orkestrasi kontainer otomatis. Kubernetes ini secara otomatis mengelola dan mengatur kontainer, memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan dapat diskalakan. Kubernetes ini bisa mengurangi beban manajemen manual dan bisa memungkinkan infrastruktur itu lebih efisien dan fleksibel. Nah, yang selanjutnya ada skalabilitas yang mudah. Kubernetes ini memungkinkan penskalaan aplikasi secara horizontal atau bisa menambahi dan mengurangi jumlah kontainer sesuai kebutuhan. Sehingga aplikasi dapat menangani lonjakan beban tanpa gangguan. Yang ketiga itu high availability dan fault tolerance. Dengan fitur seperti replikasi pod dan load balancing, Kubernetes itu menjaga aplikasi tetap berjalan meskipun ada kegagalan pada kontainer atau node, meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem. Selanjutnya ada manajemen infrastruktur yang abstrak. Kubernetes ini menyembunyikan kompleksitas infrastruktur fisik atau cloud di balik lapisan abstraksi, sehingga bisa membantu pengembang itu agar lebih fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memikirkan detail server atau resource yang mendasarinya. Selanjutnya ada continuous deployment dan integrasi dengan DevOps.
Kubernetes ini mendukung integrasi DevOps dengan mendukung rolling updates and canary deployment. Ini bisa memungkinkan tim untuk merilis pembaruan aplikasi tanpa downtime. Nah, juga bisa mempercepat siklus pengembangan dan meningkatkan stabilitas.